Kalian tahu nggak sih ketika revisi yang tak kunjung berakhir, pembayaran yang telat, atau justru kerjanya udah jadi tapi malah nggak dibayar, itu sebagian adalah salah dari kalian. Kalau nggak percaya, tonton videonya sampai habis. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kemal. Kali ini kita akan ngebahas gimana sih caranya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan selama proyek berlangsung. Hal-hal tersebut apa aja sih? Tadi beberapa sudah disebutkan. Yang pertama adalah revisi yang tak kunjung selesai. Yang kedua, pelunasan pembayaran, kapan dibayarnya ketika pekerjaan sudah selesai. Yang ketiga adalah pembayaran proyek, terlebih untuk teman-teman yang sudah mengerjakan kerjaannya sampai beres lah, tapi malah nggak dibayar. Bahkan gue juga pernah dengar ada cerita yang mereka di cancel. Gimana ceritanya coba? Yang keempat yaitu penambahan kerjaan di tengah proyek dan masih banyak lainnya. Oke, mungkin kalian gak sadar ya bahwa sebenarnya yang menyebabkan hal-hal tersebut terjadi itu bukan hanya klien saja, tapi kalian sendiri. Serius? Masih belum sadar? Oke, mari kita bahas gimana caranya kalian agar terhindar dari hal-hal tersebut. Yang pertama adalah kalian harus mengatakan secara jelas apa yang boleh dan apa yang tidak, atau apa yang bisa dan apa yang nggak bisa, dan itu harus disebutkan di awal, entah itu secara tertulis atau secara verbal. Pastikan yang jelas ya, misal kalian hanya bisa revisi 3 kali dan itu yang minor, tidak mengganti konsep secara keseluruhan. Dan apabila konsepnya diganti, maka biayanya setara dengan membuat satu desain lagi. Nah, yang kayak gitu disampaikan di awal ya, sebelum akhirnya kalian membuat desainnya. Jadi kalian juga tahu tuh mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Dan kalau ada biaya untuk revisi tambahan itu juga dijelasin ya. Jadi jangan sampai ada salah paham gitu lah. Pokoknya dijelasin semualah di awal yang jelas. Dan pastikan kedua belah pihak telah sepakat dengan hal tersebut. Setelah semuanya sepakat, baru deh kalian bisa mengerjakan desainnya atau masuk ke tahap selanjutnya. Berapa banyak dari teman-teman yang sudah melakukan hal itu sebelum nonton video ini? Ya kan, seperti yang gue bilang, revisi yang gak ada habisnya juga salah kalian. Semua karena gak ngasih tahu dari awal. Selanjutnya adalah gimana ketika di tengah project, misal mereka nambah kerjaan atau kalau tadi contohnya revisi, ini revisinya udah yang ketiga tapi kok kayaknya bakalan nambah ya. Nah, caranya ya gampang. Sebagai pekerja kreatif yang baik, kalian ya tinggal ngingetin aja. Misal, Pak, ini sudah revisi ketiga kali loh. Dan kalau nantinya setelah ini ada revisi kembali, akan ada biaya tambahannya sekian. Gimana Pak? Ingetin aja. Mereka juga nanti akan aware kok akan hal itu. Kalau mereka ngerasa perlu nambah, mereka pasti nambah kok. Jangan sampai kalian gak ngingetin dan berasumsi, mereka kan sudah baca di awal, terus ngebiarin aja. Dan pas invoice-nya keluar, mereka kaget tuh, udah kayak ditipu karena tagihannya gede banget. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Gue yakin teman-teman juga bakalan marah-marah kok kalau berada di posisi itu. Dan yang terakhir adalah kalau memang ada sesuatu yang mengganjel dan itu gak tertulis di perjanjian awal, anggap misal kalian lupa, ya katakan aja ke mereka gitu. Katakan aja apa yang kalian rasakan, walaupun memang di awal rasanya nggak enak banget gitu ya. Tapi ya daripada ngedouble di akhir, nggak baik juga kan buat kalian dan projectnya. Misal ketika ada revisi yang nggak masuk akal nih ya, kalian jangan yayain aja gitu. Kalian bisa bilang, kayaknya nggak bisa deh Pak kalau kayak gitu. Saya nggak bisa jamin bakal selesai tepat waktu kalau modelnya kayak gitu. Pokoknya bilang aja semuanya. Kalau memang kliennya bisa kerjasama, pasti mereka bakal ngerti kok. Nggak usah khawatir. Dan misalnya kalau mereka masih kekeh akan hal itu, ya tinggal diskusi aja gitu kan, gampangnya begitu. Jadi itu adalah beberapa cara untuk akhirnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama proyek berlangsung. Yang kalau bisa disimpulkan secara sederhana yaitu tentang komunikasi, pastikan semuanya jelas di awal, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau klien sudah mau ada biaya tambahan diingetin, dan kalau ada yang mengganjal di tengah proyek tinggal katakan apa yang mengganjal itu. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada dari teman-teman yang sudah mempraktekannya dan merasakan efeknya secara langsung, boleh banget untuk cerita di kolom komentar di bawah. Atau share video ini ke teman-teman kalian juga boleh kok. Saya Kemal dan sampai jumpa.